ese mostrando legal, pelearse. Halo Gelapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Adrisham. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Zack Harris dan dibintangi oleh Jojo George sebagai agen Setu, Narain sebagai polisi Nanda, Sarapudin sebagai Raja Kumar, Amitya Rajan sebagai Kartika, dan Papitra Laksmi sebagai Papitra. Adrisham adalah film bergenre thriller misteri dengan menghadirkan plot twist menarik di akhir cerita. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang wanita bernama Kartika tampak menangis di jalanan di depan sebuah rumah sakit. Kartika terus berjalan dengan tangisan yang semakin tidak terbendung. Seketika, sebuah minibus berwarna hitam melintas menuju ke arahnya. Dan ia pun menghilang bersama minibus tersebut. Selpam bercita-cita menjadi seorang sutradara. Ia mendatangi seorang produser sekaligus pemain film terkenal yang bernama Guru Prasad. Selpam berusaha meyakinkan produser itu dengan menceritakan alur cerita film yang ia garap. Tentu saja, Selpam berharap Guru Prasad tertarik dan bersedia membiayai pembuatan filmnya. Film Selpam bergenre thriller misteri. Tetapi, sang produser tidak tertarik. Guru Prasad hanya menginginkan film action. Supaya filmnya bisa diproduksi, Selpam terpaksa menuruti keinginan sang produser. Mereka sepakat dengan film bergenre action. Malam harinya, Guru Prasad mendadak dibunuh oleh seseorang. Nanda terbangun dan waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Ia terbangun karena bunyi ponsel. Nanda ditelepon atasannya yaitu Inspektur Polisi Purusotam. Purusotam meminta bantuan polisi kepercayaannya Nanda agar mencari seorang wanita yang hilang. Identitas wanita yang hilang itu ada di tangan polisi yang bernama Raja Kumar. Saat ini Purusotam sedang berada di luar negeri. Jadi ia tidak bisa bertemu langsung dengan Nanda. Purusotam akan kembali secepatnya ke India dalam waktu dekat. Polisi Raja Kumar datang ke kantor Nanda dengan membawa tas berisi dokumen. Ia menyerahkan dokumen itu kepada polisi Nanda. Setelah melihat berkas dokumen tersebut, Nanda mengetahui jika wanita yang hilang itu bernama Kartika. Nanda sangat memprioritaskan kasus itu. Dan untuk sementara waktu, ia menolak kasus-kasus lain dan hanya fokus dengan mencari hilangnya Kartika. Di tempat berbeda, seorang politisi menyaksikan berita di TV tentang penyelundupan patung dewa. Warga menuding jika hilangnya patung dewa tersebut adalah akibat keteledoran dari para menteri yang tidak serius menyelesaikan kasus itu. Politisi yang sedang menjabat sebagai menteri saat ini tidak mau pamornya jatuh akibat berita tersebut. Ia segera meminta bantuan agen CBI yang bernama Setu untuk menemukan siapa pelaku penyelundupan terhadap patung dewa di kota Chennai. Belakangan ini memang marak penyelundupan patung dewa dan terjadi hampir di setiap kuil. Berdasarkan informasi dari mata-mata, Setu
mengetahui jika Inspektur Polisi Purushottam terlibat dalam kasus hilangnya patung dewa tersebut. Ia bekerja sama dengan seorang wanita. Setu kesulitan menangkap Purushottam tanpa bukti yang lengkap. Karena itulah ia harus menangkap wanita yang menjadi partner Purushottam. Sayangnya, wanita yang diincar Setu justru menghilang. Setu kemudian melakukan investigasi agar mencari wanita tersebut. Nanda memulai penyelidikannya. Ia membawa 4 orang personil, termasuk polisi Raja Kumar dan polwan cantik yang bernama Shalini. Meskipun Nanda adalah atasannya, tetapi Shalini tidak terlalu mengetahui kehidupan pribadinya. Karena polisi Nanda agak tertutup. Ia tidak mau berbicara tentang keluarganya. Konon, menurut rumor, polisi Nanda adalah seorang duda dan istrinya dikabarkan sudah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Nanda membawa Shalini dan teman-temannya melakukan penyelidikan. Mereka menanyakan warga sekitar, apakah warga mengenali Kartika atau tidak. Sayangnya warga tidak mengenali foto yang ditunjukkan oleh polisi. Mereka bahkan mengaku tidak mengenali Kartika. Ketika anak buahnya sedang bertanya kepada para warga, 2 orang pencopet justru merampas ponsel milik polisi Nanda. Secepat kilat, Raja Kumar berusaha untuk mengejar pencopet itu menggunakan bajai yang melintas. Tetapi bajainya justru berbelok ke arah yang berbeda. Ternyata Raja Kumar tidak mengejar pencopet itu. Ia buru-buru pulang ke rumah untuk merawat seorang wanita yang terbaring sakit. Wanita itu bernama Papitra. Raja Kumar kemudian memberikan Papitra obat. Tetapi Papitra menolak. Sepertinya ia bosan mengkonsumsi obat tersebut. Raja Kumar kemudian menyiapkan makanan untuk Papitra. Tetapi lagi-lagi Papitra kembali menolak. Setelah itu Raja menatap ke arah dinding. Di sana terpajang foto ia dan Papitra. Dari raut wajah Raja terpancar kesedihan yang begitu mendalam. Suatu hari, Nanda dan 2 temannya singgah di rumah polisi Raja Kumar. Di sana, mereka menemukan Papitra yang sedang terbaring sakit di dalam kamar. Raja menjelaskan jika istrinya saat ini sakit akibat sebuah kecelakaan. Dan sekarang, ia menderita cedera otak yang mengakibatkan fisiknya lumpuh dan otaknya tidak bisa mengingat apapun. Seorang polisi ingin membuka salah satu kamar, tetapi saat dibuka, terdengar suara anjing menggonggong begitu keras. Raja Kumar secepatnya menutup pintu itu. Ia khawatir anjing yang dikurung di dalam kamar akan menggigit polisi itu. Setelahnya, polisi Shalini melihat beberapa foto keluarga Raja dan ia bersimpati kepadanya. Raja Kumar harus berjuang sendiri mengobati dan merawat istrinya Papitra. Sementara itu, agen CBI yang bernama Setu menginterogasi pria tua yang mengetahui tentang gadis yang diduga menyelundupkan patung dewa di kuil. Gadis itu adalah anak dari hasil hubungan gelap Purushottam dengan simpanannya. Tetapi sayang, wanita simpanan Purushottam keburu meninggal dunia dan Setu tidak tahu di mana anak perempuan Purushottam saat ini berada. Polisi Raja Kumar berhasil menemukan bukti penting dalam penyelidikan kasus. Ada sebuah tulisan diukir di atas dinding. Tulisan itu berisi nama korban yang hilang dalam penculikan, yaitu nama Kartika. Saat ditanya kenapa tulisan itu bisa ada di dinding, pria yang tinggal di rumah itu mengaku tidak tahu. Polisi kemudian menanyakan siapa pemilik rumah tersebut, dan mereka kemudian mendapatkan identitas dan juga alamatnya. Polisi Nanda segera membawa timnya ke sana. Mereka menggantung pemilik kontrakan. Menurut pemilik kontrakan tersebut, wanita yang tinggal di tempat itu hamil dan ia sering dikunjungi oleh perawat yang bernama Nayantara. Hanya saja, pemilik kontrakan itu tidak tahu di mana perawat tersebut sekarang bekerja. Nanda bersama dengan anak buahnya segera ke rumah sakit. Ketika dalam perjalanan, Raja memeriksa kamera CCTV di rumahnya melalui ponsel. Ia melihat istrinya terjatuh dari ranjang. Raja meminta polisi Nanda untuk segera berhenti karena ia tidak bisa ikut ke rumah sakit. Istri Raja sakit parah. Ternyata Nanda tidak mau berhenti. Ia ngotot ingin ke rumah sakit terlebih dahulu. Mendadak Raja bertindak nekat dan merampas kendali mobil dari kursi belakang. Setelah berhasil menghentikan mobil, Raja segera pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan Papitra yang sedang terbaring di depan pintu. Raja segera mengangkat istrinya dan memberikannya obat.
Nanda bersama Shalini dan polisi lainnya menanyakan para petugas di rumah sakit. Setelah memperlihatkan foto Kartika, seorang perawat akhirnya mengetahui jika Kartika pernah dirawat oleh dokter yang bernama Chandrika. Sayangnya dokter Chandrika saat itu tidak ada di rumah sakit. Ketika bertanya kepada perawat, mereka semua berpencar. Shalini ingin segera ke rumah Chandrika, tetapi ia harus menunggu bosnya Nanda yang sedang memeriksa perawat di rumah sakit lainnya. Shalini menelpon Nanda. Ia meminta izin untuk pergi ke rumah dokter Chandrika mendahului Nanda. Tetapi Nanda melarangnya. Mereka harus berangkat bersama-sama. Shalini kemudian menunggu di sudut jalanan. Kali ini, ia mengajak polisi raja untuk ikut bersamanya. Ketika Nanda tiba, mereka segera berangkat. Mereka menerobos masuk ke dalam dan sejurus kemudian polisi menemukan dokter Chandrika tewas tergantung di kamarnya. Polisi raja memeriksa sekeliling untuk mencari petunjuk pembunuhan. Di sana ia menemukan serpihan gelang yang terbuat dari manik-manik. Ia menunjukkan benda itu kepada Shalini. Mereka menyembunyikan barang bukti dari polisi Nanda karena serpihan manik-manik itu mirip dengan gelang polisi Nanda. Shalini dan raja auto curiga kepada atasannya. Nanda adalah orang yang paling semangat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia juga mengusulkan ide berpencar untuk menanyakan para perawat. Nanda bahkan melarang Shalini berangkat ke rumah dokter Chandrika mendahului dirinya. Bahkan, menurut keterangan dari pemilik rumah kontrakan, wanita hamil yang mengontrak rumahnya itu sedang ditimpa musibah karena suaminya mengalami kecelakaan. Dan di masa lalu, polisi Nanda juga pernah mengalami kecelakaan. Film kembali ke flashback di masa lalu. Kartika sedang panik karena saat itu suaminya masuk ruang ICU akibat kecelakaan. Menurut dokter, kondisi suami Kartika kritis dan ia butuh perawatan yang sangat intensif dan juga tentunya mahal. Kartika tidak punya uang sebanyak itu. Ia merayu kepada dokter agar memberikan pengobatan secepatnya. Di saat itulah, sepasang suami istri melihat kesulitan dan kesedihan Kartika. Mereka siap membantu mengatasi masalah finansial dengan syarat Kartika harus menyewakan rahimnya untuk kedua pasutri tersebut. Karena kedua pasangan ini sudah menikah selama 15 tahun, tetapi rahim istrinya lemah. Mereka berdua ingin agar Kartika mengandung anak mereka dan setelah melahirkan, anak itu diberikan kepada mereka. Dokter Chandrika kemudian menawarkan ide gila itu kepada Kartika. Kartika kebingungan. Ia dan suaminya menikah tanpa restu dari orang tua. Mereka kawin lari sehingga di saat ada masalah, Kartika tidak bisa meminta bantuan dari keluarganya. Kartika tidak punya pilihan demi menyelamatkan nyawa suaminya. Kartika rela melakukan apapun. Ia akhirnya menyewakan rahimnya untuk pasutri kaya tersebut. Hanya saja, Dokter Chandrika memberikan 2 syarat tambahan kepada Kartika sesuai dengan permintaan pasutri itu. Syarat yang pertama adalah Kartika tidak boleh bertemu dengan suaminya ketika ia sedang hamil. Dan syarat yang kedua, Kartika harus diungsikan di suatu tempat agar ia tidak dikenali oleh siapapun. Sehingga rahasia anak dalam kandungan tetap aman. Selama kehamilan, Kartika hanya akan dikunjungi oleh perawat yang bernama Nayantara untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Kartika tidak punya pilihan. Ia kemudian menyetujui syarat itu. Ketika suami Kartika tersadar dari masa kritisnya, ia bertanya kepada dokter Chandrika yang membuat dokter ini panik. Dokter Chandrika meminta saran kepada pasutri yang menjadi kliennya tadi. Suami dari pasutri tersebut kemudian meminta dokter untuk memindahkan suami Kartika ke rumah sakit jiwa agar ia tidak lagi menjadi beban bagi mereka. Suatu hari, petaka muncul. Kedua pasangan suami istri ini bertengkar hebat yang membuat mereka terpaksa memilih bercerai. Alhasil, mereka tidak menginginkan lagi anak yang ada di dalam kandungan Kartika. Sementara itu, perawat yang bernama Nayantara mengetahui rencana dokter Chandrika dan pasutri tersebut. Ia tidak tega kepada Kartika. Nayantara akhirnya memberitahu bahwa suami Kartika sudah dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan kedua pasutri tadi tidak jadi mengadopsi anak di dalam rahim Kartika. Informasi itu spontan membuat Kartika terpukul.
Ia merasa ditipu. Kartika segera mendatangi Dokter Chandrika. Ia memaksa dokter itu untuk memberitahu di mana suaminya. Dokter Chandrika menghubungi kliennya. Pria itu kemudian meminta Dokter Chandrika membawa Kartika ke rumahnya. Kartika sendiri menangis meratapi nasibnya. Ia berjalan sambil berlinang air mata seperti adegan di awal film. Tidak lama kemudian, mobil Dokter Chandrika menghampirinya. Kartika masuk ke dalam mobil itu karena dokter berjanji akan mengantar Kartika kepada suaminya. Ketika Kartika dijemput oleh Dokter Chandrika, perawat Nayantara yang sedang berada di dalam bajai melihat mereka. Setelah itu, Kartika seakan menghilang di telan bumi. Nayantara merasa bersalah karena ia tidak memberikan pertolongan kepada Kartika. Ia kemudian berhenti bekerja di rumah sakit tersebut. Setelah bertanya kepada para petugas, polisi Nanda akhirnya mendapatkan alamat Nayantara. Dan Nanda mengetahui semua yang terjadi kepada Kartika berkat cerita dari perawat tersebut. Kembali ke adegan saat ini, Raja Kumar dan Shalini mencurigai Nanda sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dokter Chandrika. Malam harinya, mereka berdua masuk ke dalam rumah Nanda secara diam-diam. Di sana, mereka mengetahui jika Nanda begitu terobsesi untuk menyelesaikan kasus itu. Tidak lama berselang, Nanda pulang. Ia masuk ke dalam kamar dan menatap ke arah dinding. Nanda tidak menemukan Shalini dan juga Raja Kumar karena mereka berdua sudah keburu pergi. Kartika diantar oleh dokter ke rumah Pasutri yang ternyata adalah Guru Prasad, seorang produser dan juga pemain film yang begitu populer. Produser inilah yang dihabisi oleh pembunuh misterius di adegan awal film. Guru Prasad begitu angkuh. Ia meminta Kartika agar menggugurkan kandungannya. Atau Kartika bisa melahirkan bayi itu dengan syarat ia membuangnya di panti asuhan. Jika itu dilakukan, maka Kartika baru diizinkan untuk bertemu dengan suaminya. Kartika tidak terima jika harus menggugurkan bayi dalam kandungannya. Kartika terbakar amarahnya. Ia berteriak dan membentak Prasad berulang kali. Tidak terima akan tindakan Kartika, Prasad menghajar wanita malang itu. Ia terjatuh dan perutnya menghantam lantai. Prasad kemudian menginjak pinggang Kartika dan terus menekannya ke lantai, yang membuat perut Kartika semakin tertekan dan ia akhirnya tewas seketika. Kartika? ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்க. Setelah membunuh Kartika, Prasad menelpon Inspektur Polisi Purusotam. Ia meminta bantuan kepala polisi ini agar membereskan mayat Kartika. Dengan imbalan, Prasad bersedia membiayai film yang akan disutradarai oleh Selpam, anak Purusotam. Mereka berdua kemudian setuju dengan kesepakatan tersebut. Polisi Purusotam meminta 3 orang preman untuk menyingkirkan mayat Kartika. Para preman tersebut kemudian membakar mayat itu di suatu tempat. Rencana Purusotam ini diketahui oleh pembantunya. Pria itu kemudian menceritakan kepada polisi Nanda saat ia diinterogasi. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Dokter Chandrika dan produser film terkenal, Guru Prasad? Apa sebenarnya motif di balik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Polisi Nanda teringat akan masa lalunya. Ia mengalami kecelakaan dan istrinya tewas dalam kecelakaan tersebut. Sejak saat itu, Nanda begitu tertutup akan kehidupan pribadinya. Ternyata Kartika yang tewas dibunuh bukanlah istri polisi Nanda. Polisi menangkap Inspektur Purusotam yang baru saja kembali ke India. Purusotam ditangkap dengan tuduhan pembunuhan terhadap Guru Prasad dan juga penyelundupan patung dewa. Ditemukan senjata milik Purusotam lengkap dengan sidik jarinya di TKP sebagai barang bukti. Nanda tidak habis pikir bagaimana bisa pelaku menjebak Purusotam. Seketika ia sadar jika orang yang bisa melakukan semua itu adalah orang yang dekat dengan Inspektur Polisi Purusotam.
Dan orang itu adalah Raja Kumar. Nanda sadar jika Raja Kumar adalah otak di balik semua pembunuhan ini. Ia segera bergegas ke rumahnya. Di sana, Nanda masuk ke ruangan yang ada suara anjingnya. Saat masuk ke dalam, ternyata di sana tidak ada anjing. Yang ada hanyalah suara rekaman yang disetting. Ketika pintu didorong, maka suara rekaman anjing tersebut otomatis berbunyi. Nanda mendobrak sebuah lemari dan ia menemukan Raja Kumar yang asli. Ternyata polisi Raja Kumar diculik dan disekap di ruangan tersebut. Dan penculiknya adalah Pradip, suami Kartika. Pradip kemudian menukar dokumen yang dibawa Raja Kumar yang asli. Sebenarnya, Inspektur Polisi Purushottam meminta Nanda agar mencari wanita hilang yang bernama Papitra. Dia adalah putri dari selingkuhan Purushottam. Tetapi Pradip menukar dokumennya. Ia mengganti data Papitra dengan data istrinya Kartika. Ia bahkan menculik Papitra dan memberikannya obat penenang yang membuat Papitra hanya bisa terbaring di kasur atau duduk di kursi roda. Itu sebabnya di awal film, Papitra tidak mau minum obat dan juga makan makanan yang diberikan oleh Pradip. Jauh sebelum penculikan itu terjadi, Pradip mengalami kecelakaan dan ia dimasukkan ke dalam ruangan ICU dalam keadaan kritis. Istrinya Kartika tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan ia terpaksa menyetujui ide gila dari klien Dr. Chandrika demi membayar biaya pengobatan suaminya. Pada akhirnya, rencana itu menjadi gagal total ketika Prasad harus bercerai dengan istrinya dan mereka tidak lagi menginginkan bayi tersebut. Pradip yang tersadar dari komanya mulai bertanya-tanya tentang istrinya, tetapi ia dibungkam dengan cara dikirim ke rumah sakit jiwa. Pradip berhasil meloloskan diri. Ia mulai mencari istrinya, tetapi usahanya itu sia-sia. Kartika tidak pernah ditemukan karena ia sudah dihabisi oleh Guru Prasad. Setelah gagal menemukan istrinya, Pradip kemudian lapor polisi terkait kasus kehilangan istrinya itu. Tetapi polisi selalu mengabaikan laporan tersebut. Suatu hari, Pradip mendengar pembicaraan seorang preman, anak buah polisi Purushottam. Preman ini berbicara tentang Kartika. Ia menyebutkan alamat di mana Kartika tinggal dan keterlibatan polisi Purushottam dalam kasus itu. Pradip mengejar pemuda itu, tetapi ia dihadang oleh beberapa polisi, anak buah Purushottam. Pradip pada akhirnya berhasil lolos dari kepungan polisi tersebut. Ia segera mendatangi alamat yang disebutkan oleh preman tadi dan bertanya kepada warga. Pradip jadi tahu jika istrinya pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan dan saat berada di sana, Kartika menggoreskan namanya di atas dinding. Menurut keterangan dari warga, saat menyewa rumah itu, Kartika dalam keadaan hamil. Suatu hari, Pradip melihat berita yang menunjukkan bahwa Tuan Purushottam terlibat dalam penyelundupan patung dewa. Pradip ingin menemui Purushottam untuk menanyakan di mana istrinya, tetapi ia justru diusir oleh anak buahnya. Berdasarkan informasi dari temannya, Pradip kemudian mengetahui jika Purushottam bekerja sama dengan putrinya dalam menjalankan bisnis haram penyelundupan patung dewa. Dan sejak saat itu, Pradip membuntuti Papitra dan menculiknya. Pradip menyekap Papitra di dalam rumahnya dan memberikannya obat penenang. Ia juga merampas mobil Papitra. Setelah Papitra menghilang, Purushottam kemudian meminta polisi Raja Kumar untuk menyerahkan dokumen berisi identitas putrinya kepada polisi Nanda. Tetapi Pradip cekatan. Ia menculik Raja Kumar dan menukar dokumen itu. Jadi seharusnya Nanda mencari Papitra, putri selingkuhan Purushottam. Tetapi karena ia dikelabui oleh Raja Kumar palsu, Nanda akhirnya mencari Kartika, istri Pradip. Pradip bahkan memaksa Papitra untuk berfoto bersama dengannya. Dan foto itu ia tempel di rumahnya. Sehingga ketika polisi Shalini melihat foto tersebut, ia tidak merasa curiga sama sekali. Ia mengira jika Papitra adalah istri Raja Kumar palsu. Pradip juga memasang kamera CCTV di ruangan itu agar bisa memantau pergerakan Papitra. Pradip kemudian menyamar dan masuk ke dalam anggota tim investigasi terhadap pencarian hilangnya Kartika. Setelah mendapatkan informasi penting, Pradip selalu mendahului tim investigasi untuk menyelidiki kasusnya. Pradip bahkan terlebih dahulu mengetahui jika Dr. Chandrika adalah orang yang telah membunuh istrinya bersama dengan kliennya, aktor sekaligus produser terkenal, yaitu Guru Prasad. Pradip memeriksa rekaman kamera CCTV dan ia melihat Papitra berusaha kabur dari rumahnya. Ia memaksa Nanda berhenti mengendarai mobilnya, tetapi Nanda tidak mau.
Pradip kemudian merampas kemudi mobil itu. Di saat itulah manik-manik gelang milik Nanda terlepas dan tersangkut pada lipatan baju Pradip. Ketika Pradip membunuh Dr. Chandrika, manik-manik itu terjatuh di TKP. Alhasil Shalini justru mencurigai Nanda sebagai pembunuh. Film ditutup dengan adegan di mana polisi Nanda telah mengetahui semua yang terjadi setelah ia menemukan Raja Kumar yang asli. Ketika mengetahui kejahatan yang dilakukan Prasad, Dr. Chandrika, dan Inspektur Polisi Purushottam, polisi Nanda memilih bungkam. Ia tahu jika Pradip melakukan semua itu demi mendapatkan keadilan untuk istrinya. Karena Pradip tidak bisa mendapatkan itu melalui jalur hukum. Nanda kemudian membiarkan Pradip lolos. Sementara agen CBI yang bernama Setu, ia berhasil melacak ponsel Papitra. Ponsel itu memang sengaja dinyalakan oleh Pradip. Setu datang ke lokasi di mana sinyal ponsel itu terdeteksi. Ia sempat berpapasan dengan Pradip, tetapi tentu saja Setu tidak bisa menangkapnya karena bukti kejahatan Pradip terkubur rapi bersama dengan kejeniusannya dalam mengelabui polisi. Berkat bantuan alat pendeteksi sinyal ponsel, Setu kemudian menemukan Papitra terikat di dalam bagasi mobil. Papitra berhasil ditangkap dan dipenjarakan karena kasus penyelundupan patung dewa. Pradip sendiri memilih kembali ke rumah sakit jiwa karena hanya di tempat itulah ia bisa mengkonsumsi obat penenang yang membuatnya bisa berhalusinasi dan bertemu kembali dengan istrinya Kartika. Dan film pun berakhir.